Kedatangan warga negara Indonesia tadi, kami tetap akan membahas bagaimana teknologi militer yang digunakan oleh Iran maupun juga Israel dalam konflik yang terjadi akhir-akhir ini. Tadi saya sempat membahas soal serangan Iran yang dilancarkan. Kita akan tampilkan lagi visualnya serangan Iran yang dilancarkan ke Israel, ke Tel Aviv tepatnya. Nah, ini adalah rudal-rudal yang dipakai, Bung Tas ya. Ini rudal-rudal yang dipakai oleh Iran untuk melancarkan serangan ke Tel Aviv. Bisa Anda jelaskan masing-masing peran dari rudal ini, rudal Khorramshahr, rudal Sijil, dan juga rudal Fatah? Sebenarnya 3 jenis rudal ini mirip-mirip ya, Pak Syah. Karena 3 jenis rudal ini termasuk medium range ballistic missile. Oke. Dengan jarak antara 1000 sampai 2000 km. Menggunakan solid fuel rocket, itu menyebabkan jadi sulit dideteksi oleh satelit ketika peluncurannya. Oh, ini juga sulit dideteksi ya? Sulit, karena kecuali kalau misalnya menggunakan liquid fuel itu akan lebih gampang dideteksi. Sejauh mana rudal-rudal ini juga menembus teknologi Iron Dome yang dimiliki oleh Israel? Sebenarnya Iron Dome itu hanya bereaksi ketika sudah dekat dengan target, jadi sistem pertahanan Israel itu berlapis. Sistem pertahanan udara Israel berlapis. Yang pertama itu ada Arrow, itu jarak pencegatannya lebih jauh daripada Iron Dome. Kemudian ada Iron Dome. Iron Dome sendiri itu sebenarnya lebih berguna untuk menangkal rudal jarak pendek, mortir ya, dan serangan artileri. Oke, artinya yang kalau Iron Dome itu berfungsi seperti serangan-serangan Hamas sebelumnya ya? Benar. Konflik Israel dengan Hamas begitu ya? Untuk jarak jauh ada Arrow 3 dan dibantu dengan Patriot 3 yang dibeli dari Amerika. Oke, artinya apakah betul rumor bahwa sistem pertahanan ini hanya berlaku 12-15 hari dengan sistem Arrow tadi? Tergantung dari stok rudal yang dimiliki oleh Israel sendiri. Kembali ke situ, Mas. Karena kan makanya Iran itu menggunakan teknik saturasi. Jadi dia akan menyerang sebanyak mungkin sehingga sistem Arrow dan Iron Dome akan kewalahan menghadapi rudal yang sedemikian banyaknya. Jadi akhirnya ya ada beberapa rudal yang memang tembus dan ada beberapa rudal yang berhasil dihalau. Nah, lalu strategi perang yang dicanangkan oleh Amerika Serikat juga yang membantu Israel dalam hal ini, meskipun kemarin Donald Trump atau sebelumnya Donald Trump sudah mengatakan gencatan senjata, tapi pada praktiknya kan masih belum terlihat di antara kedua negara, di wilayah kedua negara masih ada terjadi peperangan, masih terjadi konflik. Strategi perang Amerika Serikat yang menopang, dalam tanda kutip menopang Israel, Anda melihatnya sudah bisa optimal mendukung serangan-serangan Israel atau masih bisa diintersep sebenarnya oleh Iran? Yang kita lihat sejauh ini Iran belum mengeluarkan kemampuan angkatan udaranya. Karena sampai sekarang belum terlihat adanya pesawat tempur Iran yang mencegat pesawat-pesawat baik dari Israel maupun dari Amerika. Kemudian juga situs-situs radar Iran apakah benar itu sudah terkalahkan oleh Amerika Serikat, itu kita belum ketahui. Karena itu situs radar mereka kebanyakan berupa mobile, bisa digeser-geser. Nah itu kita masih belum tahu apakah masih banyak yang aktif atau emang sudah sepenuhnya hancur. Ya, yang kita tahu juga kemarin ada serangan balasan dari Iran ke pangkalan ataupun fasilitas militer Al-Udeid yang berada di Qatar, di Al-Udeid. Sejauh mana itu bisa mendestruksi kekuatan militer Amerika Serikat? Tapi sebelum membahas kita lihat dulu. Ini kekuatan Amerika Serikat di Timur Tengah ya. Ada 40-50 ribu personel dan 19 pangkalan militer. Ini ada di Erbil di Irak, lalu NEC Bahrain, ada Al-Udeid, ada Al-Dhafra di Uni Emirat Arab, dan juga Camp Arif Jan di Kuwait. Nah ini 5 dari 19, sebenarnya ada 19 tapi kita tampilkan 5. Dan yang kemarin baru saja terima informasi Al-Udeid ya yang diserang. Tapi itu dengan kekuatan yang cukup lumayan besar sepertinya. Apakah sudah ada peta destruktifnya serangan ini? Dari damage assessment yang dilakukan oleh Amerika,
Dari 13 rudal yang 14 rudal yang menyerang Al-Udeid, 13 berhasil dihalau, 1 dibiarkan karena itu tidak mengenai fasilitas yang penting. Oke. Jadi memang dampaknya ya tidak terlalu masif, ya? Masif. Tapi di sisi lain US Navy juga sudah mengungsikan beberapa kapalnya dari NSA Bahrain menuju lokasi yang belum kita ketahui kemana karena mereka mematikan transpondernya. Baik. Itu jauh sebelum Al-Udeid diserang. Jauh sebelum Al-Udeid. Nah, ini kan hanya 5 dari 19, tapi yang kita tampilkan ini sepertinya juga memang kondisi lokasi-lokasi strategis lah ya yang relatif dekat juga dengan Iran maupun juga Israel. Ini pangkalan-pangkalan ini, apakah ada potensi Iran akan juga melancarkan serangan ke pangkalan-pangkalan lain? Mungkin. Itu Apa potensi di situ ada. Jika Amerika terus mengintervensi antara perang Iran dan Israel, maka bukan tidak mungkin Iran akan melakukan serangan balik terhadap pangkalan-pangkalan Amerika di lokasi-lokasi tersebut. Oke. Nah, dengan kondisi sekarang pernyataan langsung dari Donald Trump untuk gencatan senjata, yang balik lagi ini upaya diplomasi atau justru strategi? Karena ya kemarin apakah Amerika juga sudah mulai ketar-ketir, sudah mulai ketakutan karena udah diserang? Apakah begitu? Ada analisa lain? Kalau ketar-ketir sih mungkin nggak terlalu lah. Tapi mereka cukup khawatir apabila Iran benar-benar memblokade Selat Hormuz. Meskipun secara di atas kertas kemampuan AL Iran masih jauh di bawah Amerika. Tapi juga tampilkan sambil dianalisis boleh kami tampilkan juga Selat Hormuz yang akan kita bahas berikutnya. Ya, nah ini Selat Hormuz, gambaran Selat Hormuz ini. Kemarin Iran sudah mengancam untuk menutup Selat Hormuz. Selat Hormuz ini ada tepatnya di antara Teluk Persia ya, di antara Teluk Persia dan Dubai. Dan Selat Hormuz ini memiliki lebar 54 km dengan 20% perdagangan minyak dunia di Teluk Persia. Bagaimana melihat ancaman ataupun rencana Iran menutup Selat Hormuz ini dari sisi militer dan pertahanan? Kalau dari segi kekuatan ya, di atas kertas Iran mungkin tidak bisa melakukan blokade secara penuh. Tapi Iran dapat mengganggu jalannya perdagangan di daerah tersebut dengan menyerang kapal-kapal yang dianggap sebagai musuh dari Iran. Salah satunya mungkin Amerika atau... Justru ini yang lebih ketar-ketir ya? Selat Hormuz ini yang lebih ketakutan daripada... Dan ini dampaknya tidak hanya Amerika tapi juga negara-negara Eropa termasuk juga negara-negara di Asia, termasuk di Indonesia. Baik, nah kalau melihat eskalasi ancaman Iran untuk menutup Selat Hormuz dan ini direspons dengan begitu keras oleh negara-negara Eropa, baik juga negara-negara di Asia termasuk Indonesia ya, dan juga tentu saja Amerika. Mungkinkah Iran nekat menutup Selat Hormuz dan akhirnya terjadi peperangan laut? Mungkin Iran tidak akan senekat itu. Tidak akan senekat. Karena Iran juga menggantungkan perekonomian negerinya dari Selat Hormuz. Apabila tidak ada kapal yang keluar dan masuk ke pelabuhan Iran, itu akan berdampak besar terhadap ekonomi negara Iran. Dan Iran saat ini mungkin lebih butuh ekonomi daripada daripada kebanggaan, karena untuk perang kan menopang peran itu butuh juga ekonomi, kebutuhan finansial yang besar begitu ya. Dan kalau menutup Selat Hormuz bisa-bisa kekuatan militer juga menurun begitu ya. Kira-kira tidak ada kekuatan finansial menopang kekuatan militer. Kira-kira bisa kondusif kapan Selat Hormuz ini yang sekarang diwacanakan akan ditutup Iran? Itu sulit ditebak, Bos. Karena kita tidak tahu konflik ini akan selesai kapan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah wait and see terhadap kondisi ini. Karena yang kita lihat kan kemarin harga minyak sempat melonjak, tapi sangat tinggi. Setelah ada pernyataan Donald Trump tepatnya. Setelah ada pernyataan Donald Trump untuk gencatan senjata mulai menurun lagi. Nah, untuk saat ini sih lebih baik kita wait and see dulu sebelum bertindak. Bagaimana ini untuk Selat Hormuz? Oke, baik, masih wait and see dan situasinya sekarang juga
tidak hanya dinantikan oleh masyarakat Eropa dan Amerika, tapi juga di Indonesia punya dampak yang luar biasa jika Iran nekat untuk menutup Selat Hormuz. Dan most likely sepertinya seperti yang Anda bilang tadi, peperangan laut tidak akan terjadi ya. Tidak akan senekat itulah ya Iran. Baik, tapi terima kasih. Mengganggu pelayaran di daerah situ masih mungkin. Masih memungkinkan. Baik, terima kasih Bung Tas telah berbagi pandangannya di Breaking News Kompas TV tadi juga di Sapa Indonesia Malam. Kita bertemu lain waktu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan Breaking News Kompas TV akan